Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Disclaimer teman-teman semua, bacaan ini bersifat general reading dan juga fun reading, yang mana bisa resonate, bisa juga tidak resonate dengan teman-teman. Dan bisa juga energi ini vice versa ya teman-teman ya. Keadaan terbolak-balik antara perasaan kamu dengan seseorang yang saat ini mungkin teman-teman fokuskan. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Mari kita mulai. Seperti apa readingan hari ini? Kita lihat dulu ya, bagaimana saat ini kondisi hubungan kamu dan dia. New Love, make the effort, healing family issue. Oke. Dan satu lagi ada children. Oke. Nampaknya di hubungan ini tuh ya, sebetulnya ini masih energi seseorang yang nampaknya masih sampai hari ini punya hubungan sama kamu. Kalian belum putusan di sini, hanya kondisinya di sini saling cuek ya, tidak saling memberikan perhatian ya. Dan aku lihat di sini energi di hubungan ini ya, ada mungkin di salah satunya ya, di salah satu antara kamu dan dia ya. Ini tidak ingin lagi memperjuangkan hubungan ini. Kenapa? Terkait dengan isu yang sedang dijalani ya, yang sedang terjadi, yang sedang dirasakan oleh dia saat ini. Entah apa teman-teman yang tahu ya di sini seperti apa kondisi dia saat ini. Tidak jelas mungkin perjalanan di hubungan ini ya. Karena dia bersifat kekanak-kanakan, sering ngambek, dan harus kamu yang memulai duluan komunikasinya, sehingga membuat kamu mungkin juga sering bimbang dengan sikap dia ya, sering capek sendiri dengan kondisi sikapnya dia yang kamu sebenarnya juga udah paham dari awal ya, tapi selalu saja memberikan kesempatan terus ya kepada dia. Dan kamu meskipun seperti itu ya, cinta kamu selalu baru gitu ya, selalu tidak pernah berpikiran untuk bosan gitu ya, atau stres bersama dia. Mungkin kamu sangat terkontaminasi dengan hal yang sedang terjadi di dalam kehidupannya dia. Jadi kamu tuh kayak ketarik-tarik sama masalah-masalah pribadinya dia ya di sini ya. Tapi secara energi salah satu di antara kalian ada yang menyesal. Oke, aku ambil dan tarik energi ini punya si dia. Artinya adalah dia sebetulnya pingin meminta maaf teman-teman ya. Pingin kamu maafin kalau dia punya salah ya. Dia sudah belajar, sudah tahu banyak apa yang saat ini dihadapi oleh dia. Ini juga ada kaitannya dengan sikap dia di masa lalu terhadap kamu. Jadi dia di sini pingin kamu membebaskan lah gitu ya, prasangka-prasangka yang tidak baik kepada dia, dan membuka lembaran baru lagi bersama dengan dia di sini ya. Dia butuh perhatian dari kamu, butuh kamu lagi yang usaha, karena di sini nampaknya salah satu di antara kalian, dan ini energi dia ya, tidak terlalu kuat gitu ya untuk menarik kamu di dalam hubungan ini. Mungkin ada rasa kecewa yang kamu hadapi ya atas masalah yang dia miliki, sehingga dia lebih concern di sana ketimbang di hubungan ini ya. Sepertinya kayak dia ini fokus banget di hubungannya dia gitu, di permasalahannya dia, ketimbang mikirin hubungan kalian saat ini ya. Dan ya adanya kebimbangan mungkin datangnya dari kamu ya, karena kondisinya dia. Tetapi di sini ada beberapa teman-teman ya, terlihat mungkin yang on off gitu,
yang hubungan kalian belum berakhir baikan gitu ya, masih saling diam, keduanya benar-benar punya prasangka-prasangka yang berbeda sehingga menimbulkan permasalahan yang panjang ya. Mungkin dia merasa kamu ya, tapi kamu juga merasa dia yang tidak perhatian, tidak belas kasihan, tapi dia nganggapnya kamu yang tidak memperlakukan dia dengan baik, tidak punya apa ya teman-teman, kayak apa ya tuh namanya, ya intinya nggak ada upaya di hubungan ini, ya diem ya udah kamu diemin, dia diem dia cuek kamu diemin, kamu cuekin, kamu jauhin. Dia pinginnya kamu mendekat ke dia ya, memang dia punya sifat atau karakter seperti anak-anak yang mudah ngambek, yang nggak jelas maunya apa, dikasih makan nasi pakai telur maunya pakai indomie, udah dimasakin pakai indomie ternyata masih lapar, pingin masak yang pakai sup, dibikinin sup lagi udah capek usaha, tapi nggak dimakan karena panas nunggu dingin, akhirnya nggak dimakan karena ya kebanyakan kelamaan menunggu masakannya selesai. Seperti itu aja ya sifatnya dia, yang kamu udah selalu bela-belain apa yang dia mau, apa yang dia lagi hadapi, kamu coba untuk membantu ya, memberikan perhatian, tapi nyatanya dia nggak apa ya, seperti nggak respon ke kamu ya, dia lebih kayak mementingkan si permasalahannya dia pribadi. Poinnya memang harus dirembukin nih kamu sama dia nih ya, nggak by phone nih. Kalau memang kalian sudah bersatu, udah menikah, nggak boleh ngomongnya by WA ya atau teleponan, tapi harus ketemu ngomong langsung ya, biar diantara kalian ini perkara ini nanti bisa tahu arahnya, terbuka jalannya. Kalau kalian sama-sama diem, semakin tidak terlihat arahnya ya, disebabkan kondisi salah satu pihak yang terkena ujian hidup. Mungkin ya aku bilang tadi, kita ambil energi dia dan dia sedang mengalami permasalahan yang kurang baik di dalam hidupnya saat ini. Baik guys, seperti itu hubungan kalian saat ini kondisinya, dan pembacaan ini tidak bisa resonate atau apa ya, bisa juga resonate dengan kamu, dan bisa juga ini energi vice versa ya, karena ini energi banyak orang, energi kolektif, ambil yang baik-baiknya dan buang yang tidak baik. Energi kartu pun terus berubah, terkoneksi dengan besar kecilnya ya, tarikan jiwa oleh semesta yang paling besar sedang terjadi. Kita lihat teman-teman untuk kelanjutannya ya, kita cek energi dia saat ini ke kamu. Seseorang ini hari-harinya tidak tenang batinnya, terpikir kamu terus. Seperti apa energi dia saat ini kepada kamu? Seperti apa saat ini energi dia kepada kamu? Seseorang yang setiap hari kepikiran kamu terus ya. Ada Eight of Wands nih, pengen komunikasi, pengen ketemu. Oke, ada Ten of Swords, dia capek di hubungan ini ya. Ada Queen of Wands, tapi dia takut kehilangan kamu. Kita lagi lihat Seven of Cups, ada kebimbangan dalam perasaan dia saat ini secara energi ya teman-teman. Energinya dia sedang merasakan kebingungan, dan tuh kayaknya dia memang lagi ada permasalahan deh dalam hidupnya ya, kayak takut dan gak mampu keluar dari kegelapan yang saat ini sedang menghalangi hubungan kalian. Kita lihat kegelapannya apa teman-teman. Kalau aku lihat di sini ya, nih hati dia ini sebenarnya merindukan kamu loh ya. Secara energi, seseorang ini merindukan kamu dan mulai apa ya, kayak mulai berdampak pada kesehatannya saat ini. Jauh dari kamu atau dicuekin kamu atau ya on off ya.
atau memang bener-bener kamu udah jaga jarak dari dia gitu, atas kekecewaan kamu terhadap dia, atas rasa amarahmu mungkin yang sudah membludak ya, selama ini kamu ngalah terus gitu, ngalah terus sama dia. Dan kali ini teman-teman ya, selama kamu cuek, selama kamu jauh dari dia nih, sekarang dia kecarian kamu. Dia pingin komunikasi, dia kangen sekali dengan kamu ya. Nampaknya sepertinya ini terindikasi hubungan yang LDR ya. Sudah pasti ujiannya bukan kaleng-kaleng lagi. Aduh ya, ribet banget ini. Oke, jauh dari kamu ya, tidak lagi saling bicara, membuat orang ini meningkat rasa cemasnya ya. Mungkin juga hari ini teman-teman kadar stresnya lagi tinggi, itu yang sekarang dia nggak bisa fokus ya, nggak bisa fokus di dalam bekerja. Dia nggak tahu nih mau ngerjain apa, kayak lemes, kayak ngerasa kehilangan sesuatu. Mungkin kalau teman-teman nggak ngerasain lagi patah hati, nggak ngerasain lagi dibenci, nggak ngerasain lagi diblok, nggak akan merasakan hal yang seperti dia rasakan. Dia ini ngerasa kayak nggak bertulang gitu tubuhnya, kayak udah capek banget gitu ya. Dia mau bangkit lagi tuh udah nggak bisa kayaknya, udah kepikiran sama dia mau berjuang kayak gimana pun kamu udah nggak mau sama dia. Sedangkan dia masih pingin memperjuangkan kamu, pingin komunikasi, bahkan teman-teman pingin banget ketemu sama kamu dia ya. Saat-saat ini dia pingin banget ketemu sama kamu, dia kangen, dia merindukan kamu ya. Terus juga pingin ada kedekatan yang intens ya, yang romantis lagi. Mungkin kalau di Act of One di sini antara kamu dan dia ini punya kegairahan ya, punya energi api, energi gairah yang sama-sama selevel ya, setara. Makanya dia juga dan kamu nih udah melewati banyak apa ya, mungkin hubungannya sudah lama, banyak sekali yang sudah terjadi dalam hubungan ini sehingga dia tidak mudah melupakan kamu. Ini ya kenapa hari-harinya penuh dengan kegelisahan mikirin kamu. Dia takut kehilangan kamu atas apa yang terjadi di antara kamu dan dia. Kenangan-kenangan yang indah di sini teman-teman. Act of One, kenangan-kenangan yang manis ya, yang membekas di dalam pikirannya, di dalam hatinya, yang dia pun tidak sanggup untuk melupakan, bahkan untuk meninggalkan kamu. Dia udah capek di hubungan ini teman-teman. Dia merasa kesepian dan memang benar-benar tidak mencari teman karena dia apa ya, kayak merasa nggak berguna. Maaf ya kalau ada yang mungkin kembar rasanya seperti ini. Tidak hanya itu ya, rasa ketidaknyamanan fisiknya kali ini juga muncul selama kalian tidak saling komunikasi. Konflik denganmu ya membuat sulit dia untuk tidur nyenyak ya, sering kebangun karena perasaannya masih ngamang gitu ya, masih keinget-inget kamu, berharap-harap kamu datang, berharap-harap mungkin kamu berkomunikasi duluan ya. Mungkin dia sudah melakukan komunikasi duluan tapi kamu responnya tidak terlalu baik nih terhadap dia. Nah, jadi tidurnya nggak nyenyak teman-teman ya, siang ataupun malam kebayang terus, terutama mungkin di sini pada saat udah mau sore hari atau subuh ya, mulai kerasa banget gitu ya bagaimana hangatnya mungkin apa ya, pelukan kamu, atau mungkin juga kalau misalkan LDR cara kamu memperhatikan dia yang mungkin itu adalah jam-jam dimana membuat dia apa ya, bergairah gitu ya, mau berangkat kerja, mau beraktivitas. Kamu mungkin sering memberikan perhatian di pagi hari yang membuat hari-harinya gairah gitu ya, hari-harinya indah. Itu karena usaha yang sebelumnya kamu lakukan kepada dia. Ini yang bikin dia sekarang tuh kayak nggak, aduh udah ya, berdampak pada fisiknya, pada kesehatannya. Mungkin juga udah masuk ke mentalnya dia teman-teman ya. Dan di sini ada masalah ini, kamu mungkin juga kepikiran dia ya, karena mungkin juga ngerasa kamu belum putus atau belum menjauh dari dia, dan kamu mungkin hanya senyum gitu ya. Dia, kamu tahu prediksinya, mungkin dia ngerasa seperti apa. Memang kamu sengaja melakukan hal untuk menarik energi dia supaya
apa ya, kayak terikat ke kamu, supaya ngebatin ke kamu, supaya dia nggak bisa ngelupain kamu. Sebenarnya kamu juga kangen, cuman kamu di sini bertahan ya. Sebenarnya kamu juga lagi gairah, cuman kamu bertahan untuk melihat reaksi dia seperti apa ya. Aku lihat teman-teman di sini, apa ya, selama ada masalah ini kamu tuh ada selalu dalam pikirannya dia, ya. Bahkan dia mesti sering ngintip kamu atau memang melihat ya secara diam-diam ya, tidak sepengetahuan kamu. Di sini aku juga lihat meski sebagian besar kegiatan dia banyak gitu, tapi sulit buat dia untuk tidak mengingat kamu gitu di dalam kegiatannya itu. Selalu saja mungkin kamu menggelayuti pikirannya ya, perasaannya gitu ya. Dan hatinya tidak tenang di sini. Rasanya ingin sekali memanjakan kamu. Ya mungkin kamu di sini orangnya romantis ya. Kalau kartu-kartunya kuat tuh kayak di sini ya. Menggambarkan bahwa kamu ini orangnya punya sensual yang cukup tinggi ya. Di sini juga. Makanya dia tergoda banget sama kamu. Jauh dari kamu tuh nggak bisa. Ya kenangan yang inilah ya yang membuat dia tuh nggak bisa bangkit gitu ya, nggak bisa ngomong sembarangan putus, atau mungkin dia ngambek bener-bener ninggalin kamu terus cari orang lain, nggak seperti itu ya. Di sini aku lihat dia sangat merindukan kamu, bahkan dia pingin banget ngedapetin kamu seutuhnya ya. Kita lihat teman-teman, dia memang benar-benar kebingungan ya, kebingungan dengan sikap kamu dan juga masalah yang sedang dia hadapi. Mungkin nggak cuma satu masalahnya teman-teman, banyak bercabang, dan dia juga belum pernah atau belum bisa mengatakan terus terang nih keadaan dia sekarang seperti apa. Teman-teman, keadaan dia sekarang kayak gimana. Dia mungkin pengen punya kendaraan, pengen punya kebun, atau pengen punya sesuatu yang bisa dia banggakan, bisa dia jadikan sesuatu yang membanggakan kamu gitu ya. Pengen ngasih hadiah mungkin ke kamu gitu ya. Atau mungkin dia memang ada dikejar-kejar dengan masalah lain, entah itu apa teman-teman yang tahu ya. Di sini permasalahan yang sedang dia hadapi, dia bingung, nggak selesai-selesai masalah dia, sedang dia sebenarnya udah kepingin banget fokus ke kamu ya. Nih, dia takut kehilangan kamu, dia udah pengen fokus ke kamu, pengen ngegombal ke kamu, tapi setiap kali dia pengen ngeluarin kata-kata romantisnya, gombalnya ya, ini nih masalah ini selalu mengintai di kepalanya, dia bercabang-cabang, jadi ngerasa lemah lagi gitu ya gairahnya, lemah lagi keinginannya untuk menggoda kamu ya. Ada aja yang bikin dia itu berubah di dalam pikirannya, cepet banget perubahan dalam pikirannya. Dan aku rasa memang dia sedang dihadapkan dengan sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu ya, suatu kesalahan yang pernah dia perbuat di masa lalu, dan dia takut nih masih dikejar-kejar dengan masa lalunya dia. Saat ini dia mungkin ada yang mengancam gitu ya, atau mungkin dia memang bersalah gitu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara dan jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah yang dia miliki ini, sehingga dia banyak bersembunyi dari orang banyak, bukan saja dari diri kamu ya. Susah banget dihubungin, akhirnya kamu kesel, akhirnya kamu bukan ngambek lagi, tapi udah pengen ya udah nggak mau lagi peduli sama dia. Padahal di sini dia nyari tempat, nyari mungkin apa ya, zona yang aman buat dia gitu ya. Dia sedang dikejar-kejar sesuatu yang membuat dia mentalnya terganggu teman-teman ya, pusing gitu ya, gelisah, tidurnya nggak nyenyak, mungkin di dalam batinnya itu nggak enak banget gitu ya, karena mungkin kesalahan yang dia lakukan ini belum dia selesaikan. Ini yang membuat dia saat ini jauh, dan kamu mungkin juga merasa dia etikanya kok jelek banget ya, kamu diperlakukan seperti itu. Akhirnya kamu mungkin tidak sengaja disebut membalas, juga bukan membalas, tapi kepengen ngediemin dia aja ya. Aku nggak bisa bilang ini membalas, tapi memang kepingin kamu ngediemin aja. Button of the decknya teman-teman, secara energi dia masih mencintai kamu. Oh ya, As of Wands. Dan aku rasa di sini nggak, kamu dan dia ini nggak akan putus sih, nggak akan berakhir hubungannya meskipun saat ini dalam kondisi seperti ini ya. Dia membutuhkan kamu di sini. Ada As of Wands juga, bahwa
cepat atau lambat dia akan menjumpai kamu, dia akan memperbaharui sikapnya. Kondisi dia mungkin tidak memungkinkan buat dia berubah saat ini, tapi dia akan melakukan yang terbaik di hubungan ini. Kenapa? Karena dia masih mencintai kamu dan membutuhkan kamu. Mungkin energi kalian ini energi twin flame, ya, dimana juga di sini terdapat banyak perubahan batin dan pikiran terhadap dia, dan juga terhadap hubungan kamu dan dia, atau bahkan mungkin kebalikannya. Dia nggak bisa, teman-teman, ya. Walaupun hari ini, saat ini keadaannya saling cuek, tidak ada yang mau ngeduluin gitu ya. Di sini dia tidak memikirkan hal yang lain, dia hanya ingin menyelesaikan masalah dia yang di ujung sana kok kayaknya tambah lama tambah deket nggak bisa selesai-selesai gitu ya. Di sini juga dia udah siap menghadapi masalah yang besar itu. Dia harus hadapi karena dia ingin segera fokus ke kamu. Di sini dia nggak bisa ninggalin kamu. Ya, dari kejauhan mungkin kalian LDR saat ini, dia masih menunggu respon dari kamu, dan dia tidak berniat, bahkan di dalam kalbunya teman-teman ya, kamu tuh masih terus terbayang-bayang ya. Setiap tidur nggak nyenyak, kepikiran kamu, terus bangun lagi ya, apa yang harus dia lakukan ke depannya nih, apa yang harus dia mungkin usahain ya, takut dia kehilangan kamu. Tapi pada akhirnya aku lihat di sini dia banyak berharap yang baik ya, memanifestasikan diri kamu gitu supaya tetap terhubung secara batin ke dia gitu ya, supaya kamu juga ngerasain apa yang sedang dia rasain, sehingga kamu juga nggak cari pengganti gitu ya. Biasanya kalau orang yang besar cintanya, dia akan menarik pasangannya ya secara full. Dia punya energi kesedihan, dia tangis sih ya, mungkin sampai saking nggak bisa ngelakuin apapun, dia cuma bisa nangis, dan doanya keluar banyak tuh, yang diucapin juga yang bagus-bagus, yang baik-baik ya. Karena aku lihat dari kartu yang ditebarkan di sini, dia memang kebingungan dengan masalah pribadinya, tapi secara energi dia sangat membutuhkan kamu di sini, membutuhkan pertolongan kamu malah juga. Kita lihat ya teman-teman, perasaan dia sekarang bagaimana atas situasi yang saat ini terjadi di kalian. Ada Ten of Cups, oke, ada Four of Swords. Kan dia masih sering nyintai kamu, nggak bisa jauh. Walaupun dia bersembunyi supaya nggak ketahuan kamu, nggak bikin status, nggak buka apa, tapi sebenarnya dia berharap kamu nyari dia. Tuh ya, ini perasaannya dia teman-teman, As of Cups ya. Campur aduk ini perasaannya. Oke, yuk lanjut ya. Dalam keadaan kebingungan, dalam kondisi yang saat ini dihadapi, mau fokus ke kamu tapi masalah dia lagi ribet banget, nggak fokus ke kamu, dia di sini udah kangen. Egg of Wands, kepikiran kamu sampai panas otaknya. Dan dia mantau kamu dari jauh ya. Kita lihat teman-teman, di sini perasaan sedih ya, perasaan sedih di Four of Swords. Perasaannya sedih, situasi sulit ya, mendapatkan jalan keluar di hubungan ini. Dia ingin ada pertemuan dengan kamu ya, dia sangat merindukan kamu dan ingin berbagi rasa di sini. Dia pengen cerita banyak hal gitu ya, atas apa yang selama ini dia alami ke kamu. Perasaannya campur aduk teman-teman di sini. Campur aduk, kadang sayang, kadang dongkol ya. Terhadap sikapmu kepada dia. Kok bisa gini ya? Kok bisa ya? Harusnya begini. Jadi kayak gitu perasaan dia teman-teman ya. Pada perjalanannya banyak timbul pertanyaan di dalam hatinya, di dalam pikirannya dia, menyebabkan kualitas kesehatannya menurun. Walaupun mungkin secara visual ya teman-teman dia baik-baik aja, tapi dia mungkin juga tidak kena sama sekali. Itu menurut penglihatan ya, tapi batin di sini dia sangat sakit, sangat terluka, sangat merindukan kamu. Dia masih mencintai kamu di sini. Tapi pada akhirnya jadi berusaha untuk bersikap wajar ya. Jadi bersikap wajar. Kalau aku lihat di sini kesimpulannya, dia masih bersikap wajar di sini. Tetapi
Di sini dia memang menginginkan kondisi ini pulih ya. Dia ingin bertemu dengan kamu, banyak hal yang mau dia sampaikan ya. Selama jauh dari kamu, dia banyak penderitaan, banyak kesusahan, terutama hatinya kesepian ya, dibuat sakit karena mungkin tidak dibalas chatnya, atau kamu memblok dia ya, atau memang di sini ada pertarungan komunikasi di Four of Swords di sini. Kamu terluka, dia terluka, tetapi meskipun begitu dia mungkin berkata-kata di sini ya. Ini kan udara ya, perkataan atau komunikasi. Mungkin ada yang nyakitin kamu, ucapan dia, atau mungkin juga di sini kamu balas ucapan kamu nyakitin dia. Akhirnya apa? Berpengaruh pada diri dia. Apa yang kamu katakan itu sebenarnya benar semua katanya. Pak Four of Swords, apa yang kamu sampaikan ini membuat dia terluka mengenai perasaannya. Selama ini mungkin dia tidak pernah diberikan petunjuk atas kesalahan yang dia lakukan ya. Selama ini dia terlalu sibuk dengan urusannya dia ya. Pada akhirnya apa? Dia memang menjauh sendiri, bukan kamu yang menjauh ya, tapi dia yang menjauh sendiri di sini. Tetapi setelah begitu dia kecarian kamu. Karena perasaannya masih ada di sini, masih kangen. Ada kangen ke kamu, sering lihat-lihat kamu ya, secara nggak langsung masih sering menatap kamu. Itu kalau dari deket ya, tapi kalau ini LDR dia selalu cari informasi karena dia merasa sedih gitu meninggalkan kamu, merasa tidak sanggup sekarang jalannya kok jadi kayak gini gitu. Mungkin menurut dia meninggalkan, pada saat dia bilang aku tinggalin kamu nih, kamu nyari dia, kamu mungkin usahalah gitu bagaimana caranya supaya dia baik ke kamu, supaya dia luluh gitu. Ternyata enggak. Ini yang bikin dia sedih, dia nyesel melakukan hal tersebut. Dia tidak berupaya baik ke kamu. Ya. Di sini dia mulai sambil menatapmu, sambil berkaca, sambil melihat hal yang pernah dia lakukan, dan dia ingin kembali lagi teman-teman. Dalam waktu dekat ini dia pasti akan kembali lagi ke kamu. Pasti. Ini yang aku lihat ya. Pasti dia akan balik ke kamu, dan perasaannya teman-teman di sini dia masih bersikap wajar, sering seneng ya, masih nih wajar kayak gini sikapnya teman-teman, tidak munafik gitu ya. Tapi memang pingin terlihat fine-fine aja di mata orang lain yang memandang dia ya. Mungkin hidupnya tetap stabil, seneng, gak punya masalah gitu. Padahal itu hanya cara dia gitu ya, cara dia untuk menyembunyikan perasaannya. Ya memang sangat ingin bertemu di sini. Ya ingin bersenang-senang dengan kamu. Secara perasaannya dia memang ingin sekali bersenang-senang gitu. Maksudnya bukan bersenang-senang ngamburin uang, bukan, tapi bertemu dengan kamu membuat dia senang, membuat hati dia bahagia, gembira. Dan di sini dia sangat menantikan hari itu. Pertemuan antara kamu dan dia hingga saat ini masih dia sering jadi lamunan, jadi perasaan ya, jadi apa ya, rasa-rasa yang diinginkan oleh dia. Tidak ada kestabilan saat ini. Tanpa kamu hidupnya benar-benar kayak jomplang gitu ya. Biasanya mungkin kalau ada masalah kamu ikut membantu di sini, makanya selesainya cepet. Tapi kali ini kamu dicari nggak ada, akhirnya orang lain yang menemani, bisa temannya atau keluarganya dari dia, atau keluarga dari dia. Memang terlihat ya teman-teman di sini visualnya bahagia. Ini semua dilakukan sebagai bentuk dari usaha dia untuk nggak terlihat buruk di mata orang lain aja, tapi sebenarnya dia nggak bisa, nggak sanggup tanpa kamu ya. Itu hanya bagian dari proses dia untuk mengendalikan hati dan pikirannya saat ini yang terus ya kebayang kamu, keinget terus sama kamu. Hal ini dia lakukan gembira supaya nggak dikira dia memang ada penyakit kah, ada masalah apakah ya, takut dia mungkin juga jaga reputasi di sini. Karena yang terlihat di sini dia ingin kamu memiliki perasaan seperti dia ya. Dia pingin kamu juga saat ini tidak patah hati atau patah semangat untuk berupaya memperbaiki hubungan ini.
Karena sebetulnya dia juga berkomitmen. Perasaannya random banget nih teman-teman ya. Apalagi lihat akhirnya ini nih. Sebenarnya dia butuh komunikasi aja sih dari kamu dan butuh perhatian. Nanti mungkin dia akan menceritakan banyak hal tentang apa yang dia alami. Tentang masalahnya sepertinya kalau aku lihat tertarik kepada dua ini cukup dalam kayaknya masalahnya nih. Ya. Ini yang membuat dia tuh ada malunya juga ya, terus kesel hatinya juga iya ya, terhadap dirinya sendiri gitu. Kok sampai dia kok sampai sih dia terjebak masuk ke dalam masalah ini sehingga jauh sekarang sama kamu gara-gara masalah tersebut. Dia kangen kamu sampai hingga detik ini. Oke, kita lihat ya bagaimana kedepannya di hubungan ini ya, seperti apa. Ya, di sini mungkin hubungan kamu sama dia putus atau sering bertengkar ini karena komunikasi. Tapi yang jelas ini belum putus ya. Cuman kalau lagi komunikasi ini apa ya, selalu arahnya ribut gitu. Atau arahnya berprasangka, bercuriga gitu. Kamu mungkin curiga sama dia, dia ke kamu juga seperti itu. Ya, di sini. Jadi kedepannya ya, masalah yang sedang dia hadapi saat ini tuh seperti memberikan cambuk terhadap diri dia untuk berubah. Ya. Di sini karena masalah yang dia miliki, yang dia punyai membuat komunikasi kamu dengan dia ini rusak, berantakan, hancur, buruk. Ya, sehingga berprasangka yang negatif, sehingga keluarlah hal-hal yang tidak diinginkan dari mulut terucap. Karena masalah dia ini, dia terlalu fokus di reputasinya dia, ya. Angka 1 ini adalah bisa menerangkan tentang sifatnya dia yang mungkin kepingin terlihat nomor 1 di mata orang lain, ya. Dia kepingin siapapun mungkin mandang dia ini orang hebat, orang pinter gitu ya, orang sukses. Sehingga hal demikian menyebabkan banyak konflik terhadap diri dia dengan orang lain. Dan bahkan juga ini merusak hubungan komunikasi dengan kamu juga pada akhirnya. Ya, kedepannya di sini yang akan terjadi di hubungan ini, dia akan mengalami banyak perubahan teman-teman. Ya, jadi mungkin perkataan dari teman-teman atau peristiwa yang terjadi saat ini di dalam hidupnya akan memberikan cambuk pada dia untuk melakukan perubahan. Kedepannya nanti di dalam hubungan kalian akan seperti apa? Child, ke depan nanti dia seperti lebih ingin diperhatikan sama kamu gitu. Ya. Boleh jadi dia ini merasakan hal ini adalah kamu yang dulu. Ya, jadi saat ini dia merasakan perasaan yang pernah kamu rasakan sebelumnya, ya, pengen diperhatikan, pengen hak-hakmu mungkin dipenuhi, ya, kewajiban dia lakuin ke kamu, tapi tidak kamu dapatkan. Dan saat ini perubahan situasi yang terjadi, ya, ini adalah mungkin cambuk buat dia. Akhirnya dia ngerasain apa yang kamu rasain dulu. Apa yang pernah kamu mungkin bicara ke dia ya, tentang sikapnya dia ke kamu. Bagaimana dia punya sifat di saat itu ke kamu. Ini dia mulai rasain sekarang. Dia ngalamin ini teman-teman. Apa yang pernah dialamin teman-teman. Mungkin kalau teman-teman gak pernah ada permasalahan ini, ya nih teman-teman, jangan cuekin dia masih sayang sama kamu. Oh, ini Mas Mada orang dianya kok yang kayak gitu. Iya,
Memang kalau kalau begitu personal reading ya. Tapi yang aku lihat di sini memang dia, sepertinya sedang merasakan apa yang pernah kamu rasakan sebelumnya. Ya, akibat, dari ulahnya dia sendiri di masa lalu. Akhirnya dia ngerasain bagaimana rasanya pingin diperhatikan, pingin dinomorsatukan ya, pingin diistimewakan lagi, tapi ya hanya bisa berharap di dalam hati. Tapi kedepannya nanti dia pingin seperti itu kamu ke dia di dalam hubungan ini. Adanya keinginan untuk bertemu dengan kamu di tempat yang mungkin ya kan karena LDR ya. Tapi kalau kalian sekarang udah menikah ya, jadi komunikasi ini yang merusak hubungan kalian, sehingga kalian sering jaga jarak, malas ngobrol, malas bercinta ya. Energinya memang benar-benar kesel ya dari sikapnya dia gitu. Di sini dia kepingin ngajak kamu ke suatu tempat yang mungkin tempat impiannya dia atau jadi kesukaannya kalian lah dulu gitu ya. Kepingin ngajak kamu ke sana. Ya tempat umum bisa ya, atau tempat mungkin yang nuansanya bangunan atau apa ya, mau rekreasi kek, pokoknya yang bisa mencairkan suasana deh gitu. Ini keinginan dia besok ya, kedepannya nanti dia akan mengajak kamu mungkin keluar rumah, ini bagi yang sudah menikah ya, memberikan kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah dulu kamu inginkan. Di sini dia kurang kurang merespon apa yang kamu inginkan dulu, dan sekarang nih kedepannya nanti dia kepingin ngajak kamu ke tempat tersebut. Tapi kalau kalian masih berpacaran dan LDR nih, dia mau ngajak kamu ya, dia pingin bertemu juga ya, dia kangen, pingin adanya pertemuan, dan itu dalam waktu dekat cepat atau lambat dia akan karena akan bertemu lagi gitu ya. Tapi kalau di sini tidak ada halangan dan rintangan terhadap diri dia ya, karena dia lagi punya ujian bener-bener gede gitu loh ya. Kalian tahu mungkin masalahnya apa ya, nggak bisa dijelasin. Jelasin aja dong Mas Mada. Oke, nanti di kesimpulan terakhir ya. Yang aku lihat seperti itu. Kedepannya nanti dia dan kamu akan kembali lagi berkomunikasi. Masalah pertemuan itu dilihat dari kalau yang LDR, masalah dia selesai enggak gitu ya. Hubungan ini akan lama terkoneksi sebab dia juga masih sangat nyaman dengan kamu di garden. Di sini dia masih nyaman. Kalau ada kartu ini artinya dia ingin ada pertemuan, dan dia masih merasa bisa membuka hati dia buat kamu gitu ya. Ada ego yang cukup besar atau halangan yang membatasi kalian untuk bisa bertemu. Kedepannya nanti halangan inilah yang cukup besar, yang sulit untuk diroboh, yang sulit untuk dipanjat gitu ya, dan sulit adanya pertemuan ke depannya nanti. Kalau di sini belum berkomunikasi antara kamu dan dia, masih seperti kanak-kanak, maka tidak akan adanya pertemuan karena saling ego. Tapi kalau kalian sudah berkomunikasi dan mungkin kamu sudah memberikan perhatian dan juga dia sama ya, sudah mulai berubah, di sini kemungkinan akan bertemu ya akan terjadi. Tetapi ada halangan di belakang kalian yang cukup besar yang tidak bisa kalian lewati di sini. Ya. Aku lihat di sini sifat-sifat dia mungkin bisa berubah karena di sini akan ada perubahan gitu ya. Tetapi kedepannya ini ujiannya ada di belakang kamu atau di belakang dia, yang ngintai dia, yang belum kelar sampai hari ini. Ini yang membuat kamu sama dia saat ini susah banget buat bersatu. Kedepannya lagi akan seperti apa? Perubahan teman-teman. Dia ingin melakukan perubahan di hubungan ini. Dia susah banget di sini meninggalkan kamu. Dia juga nggak bisa ngelupain kamu ya. Semua hal tentang kamu tuh dia nggak nggak bisa bersih, bener-bener nggak inget kamu aja. Yang bisa dia lakukan adalah dia bertahan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah bersembunyi, atau memang dia tidak mengaktifkan media sosialnya atau mungkin alat komunikasinya gitu ya. Mungkin kamu ditaruh di kalau nggak diblokir, mungkin kamu disenyapkan gitu. Akhirnya tidak ketahuan gitu kalau kamu mungkin sudah mengirim pesan ataupun tidak gitu ya.
Di sini ada energi dia nanti ke depannya ingin melakukan perubahan supaya ada kelanjutan di hubungan ini. Ya, di sini dia ingin memperbaiki dirinya dia supaya bisa terus ya dicintai oleh kamu. Siapa tahu dengan berubah itu kamu bisa mencintai dia, karena dia sangat mencintai kamu. Cuman mungkin kamu masih belum terima karena sikapnya dia, karena apa yang sedang dia hadapi saat ini yang sudah kamu ketahui, yang membuat kamu jauh dari dia sekarang, menjauh dari dia. Ya, di sini dia mau melakukan perubahan. Nah, dia susah banget teman-teman buat ninggalin kamu tuh, nggak bisa dia. Tuh ya. Energinya memang kenceng banget, dia sayang banget ke kamu, dan ini yang membuat dia sekarang sering was-was gelisah ya. Hari-harinya dia tidak tenang, kepikiran kamu terus ya. Kedepannya dia akan merubah bagaimana cara dia bersikap, berkomunikasi dengan kamu. Mungkin awalnya dia memang kanak-kanak, dia pengen berubah ya dewasa biar bisa mengerti gitu, dan juga bisa menempatkan diri dia di dalam hubungan ini supaya hubungan ini nanti bisa dibawa ke publik gitu ya, ke orang-orang yang kenal kalian gitu ya, bisa diumumkan tentang pertunangan atau tentang hubungan kalian yang selama ini mungkin sembunyi-sembunyi. Di sini tidak ada orang yang tahu. Dia ingin melakukan perubahan di dalam hubungan ini supaya dia bisa mendapatkan kamu. Kenapa? Karena dia sangat mencintai kamu. Dan kedepannya nanti teman-teman, walaupun hubungannya seperti ini nih, hubungan kalian tuh akan sulit untuk berpisah ya, akan sulit untuk selesai ya. Dia masih cukup besar energi cintanya, ini energinya maskulin banget ya. Kalau memang dia laki-lakinya atau kamu yang laki-lakinya di sini teman-teman, susah banget ya kalau laki-lakinya masih kuat rasa cintanya kepada perempuannya, walaupun perempuannya menjauh atau bilang tidak suka atau tidak sayang, tetap bakal kembali dan kembali lagi. Dan aku juga di sini melihat dari kartunya, dia memang besar kemungkinan diberatkan oleh masalah pribadinya dia ya. Dia sangat mencintai kamu dan kangen banget sama kamu. Random banget perasaannya teman-teman, di sini tidak ada kestabilan. Jadi cukup mengingat kamu, memberikan kesenangan, kegembiraan, melupakan kesedihan dia. Mungkin ada kata-kata kamu, ucapan kamu. Di sini kan ada Five of Cups ya, dia masih ngintip kamu. Dia udah pergi nih, dia sendiri memutuskan mau pisah sama kamu atau mau jaga jarak sama kamu. Tapi nyatanya dia masih sering cari-cari tahu tentang kamu ya. Terus mungkin juga dia buka-buka apa gitu ya tentang memori kalian dulu, dan itu membuat dia senang di sini ya, membuat hatinya gembira melihat mungkin ya memori yang kalian pernah lewati itu, yang pernah kalian alami. Di sini akhirnya hatinya random, kok bisa kayak gini ya, kok kayak begini amat hubungannya, padahal dia masih sayang banget di sini sama kamu ya. Ngerti ya teman-teman, As of Cups itu cintanya meluap-luap besar, dia pingin memulai lagi di sini, new love, pingin ada awal baru lagi di hubungan kalian, ingin ada perubahan ya. Ini cukup unik sih pembacaan kita kali ini teman-teman ya. Kita kan sekarang udah masuk September ya. Apa ya teman-teman, nanti kita lihat dulu di rising, sun, moon, zodiaknya ada Scorpio, ada Leo, lalu ada Gemini, Sagittarius, Capricorn, ada Scorpio, ada Cancer, ada Pisces, Aries ya. Lalu ada Pisces, ada Libra, ada Gemini ya. Dan di sini aku melihat teman-teman, zodiak ini kayaknya sedang berpengaruh karena apa ya? Apa yang sedang terjadi pada diri seseorang saat ini, dan kamu bisa paham karakternya. Mungkin kalian bisa mempelajari zodiak ya, jadi kalian tahu tuh situasinya lagi kenapa, lagi gimana. Kalau memang dia nggak bisa terus terang gitu ya, mungkin bisa ketangkep basah gitu ya apa yang sedang terjadi atau dia sembunyikan di sana. Terus juga teman-teman, just informasi nih ya teman-teman, bahwasannya sekarang kan kita memasuki Uranus retrograde, ini punyanya Aquarius ya. Dan dalam fase Uranus ini ya bersifat elektrik
atau adanya perubahan. Makanya di sini ada new love ya, dia pengen ada perubahan, pengen mulai lagi dari awal, memperbaiki lagi sikap dia, pengen ada perubahan dalam berkomunikasi, dalam bertindak kepada kamu karena dia masih mencintai kamu ya. Ada perubahan. Uranus berpandangan ke depan dan menolak tradisi, dan di sini Uranus retrograde ini ya, seseorang ini yang berzodiak ini, siapapun kamu zodiaknya ya, seperti merayakan orisinalitas dan individualitas kalian masing-masing ya, atau sikap yang paling besar ya pokoknya kalian maunya apa gitu, pasti kalian lebih mementingkan perubahan diri biar bisa glow up, biar bisa sukses gitu ya. Uranus ini dikaitkan pada teknologi, inovasi, penemuan, dan segala sesuatu yang progresif. Makanya dia pengen butuh perubahan cepat nih. Nanti di hubungan ini kan dia masih sayang sama kamu, dia masih suka sama kamu, bahkan masih kangenin kamu banget di sini. Ya dia mau cepat nyelesain masalah dia. Ya dia pengen fokus ke kamu. Dia ingin melakukan komunikasi intens lagi. Dia sudah menyadari apa yang jadi kesalahan dia. Ya, dia tidak meninggalkan kamu karena kamu di sini ya adalah mana tadi aku lihat. Nih. Di hubungan kamu tuh udah lama. Banyak hal yang sudah terjadi di hubungan kalian membuat dia tuh sulit melupakan kamu dan nggak mungkin menghilangkan kenangan itu karena dia seperti kecanduan gitu, seperti keinginan lagi untuk merasakan hal itu. Ya, makanya dia pingin berubah. Di sini ada energi twin flame juga yang aku lihat. Uranus ini kan dikaitkan dengan perubahan ya, ke sesuatu hal yang baik. Maksudnya jika teman-teman berada pada kondisi yang nggak bagus, maka akan melakukan perubahan baik dalam pemikiran, dalam langkahnya teman-teman tentang perjalanan kehidupan ke depan ya. Apakah cara-cara dia yang lama layak untuk dipertahankan agar bisa cepat selesai gitu di masalah ini ya, ataukah dia harus mencari alternatif lain nih gitu ya. Tetapi di sini dia tetap memprioritaskan kamu ya. Tetapi kalau berhubungan dengan Uranus di sini, artinya apakah layak untuk dia teruskan hubungan ini ataukah dia harus perjuangkan ya lagi untuk bisa mempersatukan hubungan ini lebih solid, lebih kuat lagi. Karena Uranus ini teman-teman adalah pencerahan, kemajuan, objektivitas. Jadi kepinginnya nyata gitu, kepinginnya ada bukti-bukti ya, kebenaran, kebaruan, sesuatu yang baru, sesuatu yang lama, yang jelek, yang usang, yang gak bener, yang gak bagus ya. Dia udah ngerti itu, gara-gara itu jadi banyak masalah, ditinggalkan, berubah ke hal yang baru dan akan meningkatkan di Uranus retrograde ini cara berpikir dengan cerdas ya. Ekspresi negatifnya juga ada. Apa yang nggak mau ngambil keuntungan dari Uranus retrograde ini? Adanya pemberontakan dalam hatimu tentang Allah, apa sih yang kayak gitu, emang dianya aja dasar nggak mau berubah ya. Dan tidak bertanggung jawab. Nanti seperti itu, bisa-bisa akan dihadapkan masih sering ngeyel-ngeyelan di hubungan ini dan saling lempar-lemparan ya sama pasangan kamu, siapa yang harus duluan nih berubah gitu ya, biar hubungan ini nggak putus. Tapi salah satunya nggak ada yang mau ya, karena mungkin kamu udah capek dulu berjuang, tapi dia di sini sudah mungkin ada penolakan dari kamu yang membuat dia di sini mungkin ngerasa nggak percaya diri juga ya. Tetapi yang aku lihat di sini memang dia akan melakukan perubahan dan didukung oleh Uranus retrograde ini membuat beberapa zodiak ini akan keluar dari situasi sulitnya dan akan menjadi orang yang luar biasa, yang maju, yang yang beretika, dan juga mungkin ada banyak orang yang akan mengalami kesuksesan dengan tiba-tiba. Kok bisa ya? Bisa, namanya juga rezeki Tuhan, apalagi Uranus retrograde ya. Mungkin ini waktunya Tuhan menjatuhkan atau mengirimkan ya rezekimu yang mungkin tidak kamu tunggu-tunggu ya, udah
banyak masalah, jadi nggak pernah lagi ngarepin itu ya. Udah yang penting kamu bisa sehat, bisa selamat, keluar dari ujian, udah bersyukur. Tapi ini benar-benar ada rezeki yang mungkin tidak kamu sangka-sangka gitu ya di Uranus retrograde ini atas perubahan sikapmu ke arah yang baik. Mungkin dari teman-teman ada yang akan lebih cerdas, lebih pinter, tahu-tahu yang kemarin lemot kok sekarang jadi luar biasa, pinter, jago ngomong ya, atau berpikirnya cepet, tapi hal-hal yang positif, yang bagus, yang baik, yang membuat dirinya apa ya, berpengaruh lah gitu ya, mengangkat nama baiknya, harga dirinya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat nama kamu atau nama si dia. Aku ambil dari inisialnya ya. B, D, V, J, L, Q, U, P, E, K, S, I, R, G, M, oke ada W. Thank you all ya, bahwa pembacaan ini bersifat general reading, ada yang resonate atau enggak sama sekali, karena memang ini energi banyak orang, dan juga energinya vice versa, bisa teman-teman yang ngerasain ataupun dia atau enggak sama sekali. Aduh gimana gitu, kita nggak boleh bersedih, kita nggak boleh putus asa, apalagi Uranus retrograde ini memberikan kita peluang untuk hidup sukses dan mandiri dan maju. Mandiri artinya bukan kita tidak butuh pasangan, bukan artinya kita menyendiri dan bahagia tanpa pasangan, tetapi kita berpikir untuk maju, mandiri tanpa harus apa ya, merusak hubungan kalian. Seperti apa kalian yang punya pengertian lebih luasnya, lebih lengkapnya. Mohon maaf atas semua ucapan yang keliru, mungkin ada beberapa di beberapa bacaan yang mungkin ada kata-kata yang kurang sopan, minta maaf ya teman-teman semuanya. Kalau suka silahkan klik tombol like-nya, dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini. Thank you semuanya, bye bye.